Terima kasih banyak Pak Menteri, Tuan Saknar, silakan. Terima kasih, sahabatku tercinta. Saya sangat berterima kasih atas sambutan hangat yang diberikan kepada saya di Yerusalem. Ini bukan pertama kalinya saya di sini. Saya pernah mengunjungi Yerusalem sebelumnya. Kalau saya tidak salah ingat, pada tahun 2016, saat saya menjabat sebagai Menteri Urusan Sosial. Ini adalah masa yang berbeda, dan kami telah melakukan diskusi serta percakapan yang sangat baik selama pertemuan kami, termasuk pertemuan hari ini. Namun, rakyat Estonia dan Israel sangat mirip dalam cara berpikir kita. Kita memang kecil, mungkin dalam jumlah, tapi tidak dalam semangat kebebasan, dan itu sangat penting. Namun juga, mungkin ini adalah fakta yang kurang diketahui, bahwa Estonia adalah negara pertama di dunia yang, tepat 100 tahun yang lalu, mendeklarasikan otonomi budaya untuk rakyat Yahudi. Itu negara pertama di dunia. Kita dikenal karena rakyat Anda di Estonia diterima dengan baik. Mereka bagian dari masyarakat dan merasa aman. Kami juga meniru dan banyak belajar dari kalian tentang konsep pertahanan total. Bahwa setiap anggota masyarakat kita mengetahui tanggung jawabnya dan memiliki kesiapan untuk bersatu demi membela kebebasan kita. Sayangnya, kami punya tetangga buruk, yaitu Rusia. Sudah sekitar 10.000 tahun, dan kami berencana tetap ada 10.000 tahun lagi. Tapi kita punya banyak hal untuk bekerja sama dan juga untuk saling belajar. Dan mungkin satu cerita lagi tentang hal itu. Setelah kami mendapatkan kembali kemerdekaan kami pada tahun 1991, kebanyakan orang Estonia benar-benar mempercayai Israel, yaitu kami meraih kemerdekaan kami pada tahun 1991. Namun, pasukan Rusia tetap di Estonia hingga 1994, dan tak ada yang benar-benar menjual senjata ke orang Estonia. Pemerintah Israel adalah yang pertama dan satu-satunya yang benar-benar mempercayai pemerintahan baru kami. Saat pasukan Rusia ditempatkan di wilayah kami, tak ada pembahasan soal bergabung dengan NATO, Uni Eropa, atau hal serupa. Dan Anda menjual kepada kami Galil dan beberapa Uzi. Tapi ini bukan hanya soal senjata, ini soal kepercayaan. Galil memang lebih baik, tapi semua orang di Estonia masih mengingatnya. Mungkin Anda tidak mengetahuinya secara publik, tapi ini penting. Keamanan Israel dan stabilitas jangka panjang di kawasan penting bagi Estonia, dan solidaritas saya dengan Israel saat konflik ini memperkuat komitmen tersebut. Dan saya pastikan kepada Anda, ini akan terus berlanjut. Estonia memahami ancaman keamanan langsung dari rezim Iran terhadap Israel dan negara lain di kawasan itu. Program nuklir dan rudal Iran, dukungan terhadap organisasi teroris, serta kerjasama dengan Rusia dalam perang agresi terhadap Ukraina menjadi ancaman serius bagi keamanan regional dan global. Estonia mendukung langkah Israel dan Amerika Serikat untuk memastikan Iran tidak menjadi ancaman seperti itu. Selama bertahun-tahun, kami telah memantau erat meningkatnya kerjasama Iran dan Rusia, termasuk laporan koordinasi militer dan berbagi intelijen. Iran dan Rusia adalah dua sisi berbeda dari mata uang kejahatan yang sama. Ini sekali lagi menunjukkan betapa saling terhubungnya tantangan keamanan di Eropa dan Timur Tengah, sementara sebagian besar perhatian dunia belakangan ini terfokus pada peristiwa di kawasan ini. Agresi Rusia ke Ukraina masih berlangsung. Rusia masih menyerang warga dan infrastruktur sipil, serta tetap bertekad menghancurkan Ukraina dan mengubah arsitektur keamanan Eropa. Estonia mengutuk serangan Iran ke negara tetangga yang tidak terlibat perang, termasuk target sipil, serta menyatakan solidaritas pada korban. Semua negara memiliki hak untuk membela diri sesuai dengan hukum internasional, sementara upaya untuk mencegah eskalasi lebih lanjut tetap menjadi hal yang penting. Namun, Ukraina juga menunjukkan solidaritas dengan negara-negara di kawasan yang menghadapi ancaman. Bukan hanya dengan kata-kata, tetapi juga melalui kesediaannya untuk memberikan dukungan praktis terhadap upaya pertahanan. Ukraina bukan hanya negara yang butuh dukungan kita,
tetapi juga memberi kemampuan bagi yang membutuhkan. Saya kembali mendorong Israel meningkatkan bantuan langsung ke Ukraina. Kami juga membahas hari ini dengan Menteri Luar Negeri tentang Gaza, Lebanon, dan perkembangan di tepi barat. Estonia mendukung stabilisasi Gaza dan perlucutan senjata Hamas yang diakui oleh Estonia sebagai organisasi teroris. Kami juga membahas perkembangan di tepi barat, termasuk perluasan permukiman dan insiden yang dapat semakin mengganggu stabilitas. Perdamaian dan keamanan abadi membutuhkan solusi dua negara, di mana Israel dan Palestina hidup berdampingan dengan aman. Estonia siap untuk memperkuat dialog Uni Eropa dengan Israel, Palestina, dan semua pihak di kawasan yang ingin berperan secara konstruktif. Kami kembali menegaskan pentingnya kemitraan Estonia dan Israel. Kerjasama kami di bidang inovasi, TI, dan pertahanan terus berkembang dan semakin erat. Pembukaan kedutaan Israel di Tallinn 4 bulan lalu, November kemarin, telah memperkuat posisi dan kemitraan kami. Terima kasih Didion, sahabatku, atas persahabatan ini. Atas nama rakyat Estonia, saya tegaskan hubungan ini akan abadi. Terima kasih. Terima kasih. Para Menteri, kita ada waktu untuk satu pertanyaan singkat. Silakan. Halo, Alexander Cornwall dari Reuters. Menteri SAR, Israel dan Amerika Serikat melancarkan serangan besar ke Iran dalam 2 minggu terakhir, menargetkan kepemimpinan, militer dan keamanannya. Apa tujuan konkret Israel dalam beberapa minggu ke depan setelah pencapaian sejauh ini, atau apakah kampanye ini akan mengakhiri perang? Kedua, Duta Besar Anda untuk PBB kemarin menyatakan soal Lebanon, ada pihak-pihak yang ingin jadi mediator dan tuan rumah pembicaraan. Saya rasa langkah berikutnya negosiasi, tapi kita harus lemahkan Hizbullah dulu. Dapatkah Anda jelaskan situasi pemerintah Lebanon saat ini? Dan bagaimana dengan Menteri Sakna? Anda dikutip mengatakan bahwa Estonia siap untuk mendiskusikan bagaimana dapat berkontribusi pada misi di Selat Hormuz. Apa sebenarnya yang sedang dipertimbangkan oleh Thailand untuk mengirim kapal? Terakhir, Eropa yakin saatnya untuk IWA, sementara Israel ingin mengakhiri perang. Atau apakah Eropa mendukung upaya saat ini antara Israel dan Selenwa untuk melanjutkan kampanye? Terima kasih kepada Anda. Ya, kami sangat memahami, dan Estonia telah sangat jelas mengenai dukungan politiknya kepada Israel dan Amerika Serikat dalam hal melemahkan rezim Iran. Juga berusaha meruntuhkan daya tangkal dan program nuklir, serta program militer, sambil melemahkan rezim itu. Dukungan politik sudah sangat jelas, dan bisa saya pastikan sepenuhnya saat ini. Sekarang kita sedang membicarakan situasi saat ini di Selat Hormuz. Jadi, tentu saja hal ini mempengaruhi ekonomi secara global. Kita tidak hanya membahas harga minyak, tapi juga pupuk, ekonomi global, dan perdagangan yang semuanya sangat saling terkait. Dan Presiden Trump juga mengatakan bahwa dia sedang menunggu sekutu-sekutu NATO untuk datang memberikan dukungan guna menyelesaikan masalah ini secara tuntas. Dan Estonia, yang selalu menjadi mitra yang sangat dapat diandalkan bagi kami telah bersama-sama dalam berbagai misi militer yang beragam. Jika sekutu kita memerlukan hal ini di Irak dan Afghanistan, ini bukan hanya tentang kita, tapi juga semua sekutu. Oleh karena itu, kami sudah membuktikan bahwa kami adalah mitra yang dapat diandalkan. Tetapi tentu saja, agar hal ini terus berlanjut, kami juga membutuhkan dukungan Anda. Kami siap membahas jenis dukungan apa yang dibutuhkan Amerika Serikat, tujuan sebenarnya, serta dalam lingkup NATO. Meskipun hingga saat saya menjawab pertanyaan ini, belum ada permintaan atau usulan dari pihak Amerika Serikat. Kita harus memahami kebutuhan nyata Amerika Serikat. Jika mereka butuh hal lain, saya hanya bisa mewakili Estonia. Kami sudah bertanggung jawab. Di Eropa Utara, kami berbatasan dengan Rusia yang sedang berperang di Ukraina dan menjadi ancaman langsung bagi Eropa.
Kami bertanggung jawab atas wilayah ini. Meski negara kecil, kami punya kemampuan khusus. Kami akan siap jika ada kebutuhan dukungan untuk kami atau untuk dunia bebas, seperti dalam sebuah koalisi. Kita lihat saja nanti. Tapi Estonia selalu siap mendukung sekutu kami. Terima kasih. Terima kasih, Pak Menteri. Ini sudah selesai. Konferensi pers sudah berakhir. Terima kasih juga. Terima kasih. Sampai jumpa di tempat lain. Terima kasih banyak.